Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami ya di International Komputer. Kali ini kita membuat sebuah laptop yang di samping saya itu udah kelihatan ya mereknya MSI. Cuman dia kan ada banyak tipenya ya. Yang kebetulan yang kita bahas kali ini MSI Modern 14 C11M kodenya. Soalnya kan dia MSI ada banyak banget kode-kode yang di belakangnya. MSI Modern itu ada banyak generasinya. Yang pertama ini Gen 11, ada juga di bawahnya Gen 10 atau ada yang Gen 12, Gen yang terbaru Gen 13. Ada juga yang Ryzen, cuma kan beberapa tergantung permintaan pasar, entah mau yang Intel ataupun yang Ryzen. Nah, nanti kita akan bahas tentang seri laptop ini ya. Jadi yang pertama, dia udah dapat dipastikan ya. Dia 14 inci dengan keyboardnya ada backlightnya, ada lampunya. Dia udah full HD ya di bagian layarnya, cuma dia non touch. Dia ada cukup buat kinerja seperti kuliah, kantoran, office aja ataupun Excel yang biasanya dia buat buka dokumen yang banyak. Nah, nanti karena kita akan bahas apa? Nanti kita akan bahas bagian dalamnya, bagian RAM-nya, terus penyimpan disknya, USB card-nya, port-portnya, dan kawan-kawan yang dari bagian dalam laptopnya. Cuman untuk sekilas balik, kita bahas di bagian luarnya dari keyboard sama layarnya tadi udah full HD. Dia keyboardnya juga bagus, ada backlightnya, jadi ketika dia di tempat yang gelap, insya Allah dia bakal aman karena dia ada lampu di bagian backlightnya. Untuk touchpad dia cenderung ke tengah ya, jadi front to body nggak pas sama spacebarnya. Cuma ada beberapa customer atau user dia lebih nyaman seperti ini. Ada juga dia yang nggak nyaman, yang biasanya dia nyamannya ketika touchpadnya sejajar sama spacebarnya. Tergantung sama pemakaian teman-teman semua. Nah, ini kita akan bongkar dan cek bagian dalamnya. Oke, jadi ini kan udah kita bongkar ya. Jadi pertamanya kan seperti ini dengan baut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ya 10 dilepas semua, udah kita angkat, dan ini dia bagian dalamnya ya. Yang tak bahas pertama yang udah pasti kelihatan ya, itu baterai. Dia baterainya itu sekitar, coba sebentar, 40 watt hour ya, atau 39,3 watt hour. Itu kalau klaimnya bisa sampai 8 sampai 10 jam. Cuman itu kan tergantung pemakaiannya ya, apakah penggunaan untuk office saja ataupun yang sama browsing ataupun yang lain ataupun malah kerja berat. Jadi ketahanan baterainya itu tergantung komposisi kita pada saat memakai. Bisa dari kecerahan aplikasi yang dipakai, banyaknya aplikasi, terus tingkat speaker, sama kualitas yang kinerja yang diprosesnya tadi di aplikasinya tadi. Soalnya kalau dia buat kerja berat, dia bakal lebih boros di bagian baterainya. Otomatis karena dia kan Gen 3 Gen 11 ya, Core i3 Gen 11 ya. Yang kalau untuk multitasking dia udah cukup banget, udah juga lancar juga karena RAM-nya di sini kan onboard nih berapa 8 GB, nggak bisa ditambah maupun diganti. Karena kalau diganti dia resikonya mati. Kalau akan mau cari yang lebih tinggi lagi 16 GB, otomatis kalian harus ganti ataupun ambil opsi yang Core i5 ataupun Core i7 yang RAM-nya 16 GB. Soalnya untuk Gen ini dia adanya 8 GB ya, dan dia nggak bisa ditambah ataupun, jadi otomatis kalau RAM-nya penuh, mau nggak mau solusi lain install ulang Windows-nya biar penggunaan RAM-nya turun. Itu masalah baterai, penggunaan RAM-nya. Sama kelihatan lagi apa, disknya yang di sini SSD-nya dia bawanya 512 GB NVMe. Nah, karena kan dia nggak ada slot tambahan lagi nih buat penyimpanannya. Kalau 512 masih kurang, udah tinggal replace saja, ganti yang 512 pakai 1 tera ataupun yang di atasnya, tergantung kebutuhan masing-masing. Atau bisa juga pakai yang tipe M.2, tapi dia tipenya yang eksternal, yang di luar. Nanti otomatis pakainya Type-C yang di sini buat cover datanya yang lebih kencang. Soalnya kalau pakai yang USB-A dia speednya bakal diturunkan. Lanjut lagi, kelihatan lagi apa di sini speaker ya, dia ada 2,
menghadapnya ke bawah ke bagian set kita. Jadi spearnya terbilang bagus ya untuk laptop seperti ini, walaupun nggak paling tinggi, cuman untuk sekedar dengerin musik di pas ngerjain tugas oke lah, masih bagus lah, karena dia juga ada stereo juga, udah cukup lantang juga di speaker yang di sini. Yang ke lanjutnya ini udah kelihatan ya, fan sama headpad yang untuk mengeluarkan angin panasnya ataupun udara panas yang di bagian performa kinerja Core i3 Gen 11 ini, biar apa, dia suhunya stabil dan aman gitu ya. Jadi dia besar juga fan-nya di sini dengan keluaran di belakangnya ya. Cuma nanti efeknya ke layarnya bisa burn in ataupun masa di bagian layarnya, karena kalau panasnya sering kebuang banyak ke bagian layarnya bisa ngaruh ke layarnya juga. Itu hampir semua laptop yang pembuangannya ke bagian belakang layarnya. Itu plus minus bagian pembuangan seperti ini. Untuk mendinginkan Core i3 Gen 11 sudah cukup banget ya, dia ada 2 buah pipe pembuangan ke belakang yang otomatis kalau untuk pengguna standar Office dan kawan-kawan dia udah cukup oke sih, nggak bakal overheat, kecuali kalau dia makainya maksa ataupun ngotot untuk aplikasi-aplikasi yang berat gitu. Untuk yang lainnya ini paling apa ya, ini bagian wifi ya, dia ada 2 antena ya, yang pertama buat main dan yang kedua buat aux ataupun pakai bluetooth. Ada beberapa tipe yang seperti ini yang single antena, cuman dia bisa 2 bluetooth sama wifi, dan ini dia ada 2 antena, jadi otomatis daya tangkap antenanya untuk wifi dan bluetooth dia lebih besar lagi dan lebih kencang lagi harusnya. Nah cuman kembali lagi sama wifi ataupun provider wifi yang kalian pakai. Kalau wifi-nya provider yang 10 Mbps ya otomatis dia tetap dapatnya 10 Mbps. Cuma beda lagi kalau akan ambilnya yang besar, otomatis dia nyakutnya juga besar. Dengan catatan crowded orangnya dia nggak terlalu banyak ya. Jadi soalnya kan dia memang wifi-nya seperti ini ya. Kalau sama laptop yang seri premium dia juga bakal kalah untuk daya transfer datanya tadi. Lanjut kita bahas apa? Paling kita bahas portnya aja ya. Yang pertama itu di bagian sininya ya. Udah kelihatan di sini. Dia ada buat port charging tipe jarum, display out dari HDMI, USB tipe A yang 3,0 yang bisa support transfer data 6 GB per second, sama tipe C. Dia udah support untuk display out ya. Kalau kakaknya bisa juga transfer data entah dari SSD eksternal yang saya bahas sebelumnya. Jadi ini bisa banyak ya buat transfer data ataupun display out. Dengan catatan konverter Type-C tadi dia ada VGA-nya ataupun untuk display out-nya. Yang kedua ada combo audio jack, bisa mic, bisa speaker juga. Kalau misalnya nih di ruangan yang bising ataupun rame dan mau pakai headset, tinggal colok ke sini aja, nggak perlu pakai konverter lagi. Paling itu. Yang selanjutnya di bagian sebaliknya ya, dia udah kelihatan ya di sini. Dia ada 2 USB tipe A yang 2,0. Buat apa ya? Dia cuma buat peripheral aja sih. Jadi bisa buat untuk mouse ataupun pakai kamera webcam. Kalau ketika kamera yang di sini menurut kakaknya kurang maksimal, jadi bisa pakai webcam ditempel di sini aja. Atau juga bisa juga untuk keyboard. Kalau kakaknya pakai laptopnya nih pakai stand, jadi buat mouse sama dan buat keyboard, atau juga bisa juga dengan USB hub untuk keluaran yang lebih banyak lagi. Cuman dia nggak bisa kencang juga karena dia USB 2,0. Sama tambahan kecil di sini micro SD ya. Biasanya dia kepake untuk orang-orang kamera ya. Jadi buat lebih cepat transfer datanya tinggal lepas, pasang ke sini, transfer data terus dipakai lagi gitu. Kalau terkait untuk bagian dalamnya seperti ini. Tambahan lagi ini ada tombol kecil di sini ya. Tombol kayak on off gitu. Nah itu letaknya di bagian belakang sini kak. Di sini dia harusnya ada logonya sih, baterai gitu. Jadi kalau nanti suatu saat amit-amit ya laptopnya kadang ngehang ataupun stuck gitu aja ya, dan nggak bisa diapa-apakan. Jadi opsinya nanti ditusuk di bagian sininya, di bagian jarumnya, tusuk 3-5 detikan sampai indikatornya mati. Buat apa? Dia ditekan
ibarat kata dia melepas baterai yang di sini. Jadi kalau ngehang nggak perlu lepas baterai yang di sini, tinggal tekan tombol yang di sininya aja. Jadi itu poin plus yang ada tombol buat reset button baterainya untuk reset ketika ngehang ataupun ada masalah di laptopnya tadi. Paling itu aja yang akan saya bahas. Untuk kesimpulannya akan ada di akhir video ya guys. Oke, jadi tadi ya bagian dalamnya ya dari laptop MSI Model 14 C11M. Yang pertama layarnya di 14 in, keyboardnya ada backlightnya, yang untuk tombol arrow-nya dia mengecil ya, cuman masih nggak apa-apa. Oke lah untuk keyboard laptop seperti ini. Touchpadnya yang besar, longgar, lega, jadi front to body. Terus dia RAM-nya ada berapa? Dia RAM-nya ada 8 GB tanam. Cuman ada beberapa tipe yang dia RAM-nya ada yang 16 dan itu serinya di atasnya ya. Jadi entah itu Core i5 ataupun Core i7. Dan dia juga sama, dia pasti tanam juga onboard itu, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah ataupun diganti cuman penyimpanannya di SSD-nya. Kebetulan yang kita bahas kali ini dia SSD-nya 512 GB ya. Jadi kalau kakaknya mau upgrade penyimpanannya, otomatis nanti harus ganti SSD yang lebih tinggi lagi, entah 1 tera ataupun 2 terabyte tergantung kebutuhan kakaknya. Atau bisa juga option bisa pakai yang tipe SSD eksternal. Karena apa? Dia juga udah support tipe C ya, yang untuk transfer data yang lebih tinggi lagi, yang lebih lancar lagi kalau pakai SSD tipe eksternal. Untuk pembacaan yang lain, untuk layarnya dia memang normal seperti ini, FHD, nggak ada yang plus minusnya ya, standar normal laptop. Untuk port, dia ada 2 USB di kanan, tipe 2 dan micro SD. Yang di kiri dia ada tombol power, HDMI, USB port, dan Type-C dan eject audio. Paling itu aja bahasan dari laptop MSI Model 14 C11M. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau nyari laptop ataupun pengen nyari cek dalamnya apa aja, apakah set tambah apa tidak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya teknisi dari International Komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.